Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Hari ini kita akan mengulas bongkar saham part 3, yaitu saham Indofood, di mana berita pertama dari Kontan yaitu ICBP tekan perjanjian akuisisi dengan Pine Hill senilai 44 triliun. Sejak 11 Februari 2020, ternyata ICBP sepakat untuk membeli saham Pine Hill dan Steel di Pine Hill Company Limited. Namun masih menuai pro kontra lantaran pemilik Pine Hill adalah Anthony Salim, di mana beliau adalah direktur utama ICBP. Namun pada tanggal 22 Mei 2020 terjadi kesepakatan fantastis di mana ICBP membeli Pine Hill seharga 44,25 triliun. Dan sekretaris perusahaan mengatakan bahwa Anthony Salim bukan merupakan pihak yang terafiliasi. Berita selanjutnya dari Kontan lagi. Ini isi bisnis Pine Hill Company, perusahaan incaran Indofood CBP atau yang biasa kita kenal dengan ICBP. Ternyata Pine Hill ini memiliki beberapa perusahaan lagi. Salah satunya ada Pine Hill Arab Food Limited, di mana perusahaan ini memiliki bisnis bergerak manufaktur yang sama di mie instan. Kemudian juga ICBP mengincar 100% saham Platinum Stream Profit Limited yang juga merupakan produsen mie instan di Republik Nigeria dan Republik Ghana. Selanjutnya perusahaan juga ingin mengincar Salim Basaran Group Limited, di mana memiliki area pemasaran di Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia. Dan terakhir, mengincar perusahaan di Turki yang juga bergerak di perusahaan manufaktur. Apakah dengan akuisisi ini mampu membuat ICBP memiliki pangsa pasar yang lebih besar di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utamanya? Dan salah satu yang terbesar memang ada di Arab Saudi. Kemudian berita selanjutnya yang juga kita peroleh dari Kontan, Pine Hill harus laba 128 juta US dollar jika tidak nilai akuisisi ICBP akan berkurang. Ditulis hari Sabtu 23 Mei jam 5 sore. Di sini disepakati bahwa memberikan jaminan nilai rata-rata laba bersih konsolidasi setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham senilai 1,9 triliun rupiah. Apabila Pine Hill tidak bisa menyepakati laba bersih 1,9 triliun, maka harga beli akan disesuaikan. Nah, untuk menjamin agar keuntungan sesuai dengan harga beli dan kesepakatan, maka pembayarannya dilakukan secara proporsional, di mana senilai 650 juta terlebih dahulu, atau yang ini disebut dengan nilai retensi baru yang akan dibayarkan kepada Pine Hill Corpora. Selanjutnya, pendanaan akuisisi Indofood atas saham Pine Hill tak hanya dari pinjaman. Isu utang ini yang membuat saham ICBP hari ini bergerak tidak karuan, di mana selain dengan pinjaman, ternyata ICBP juga menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan utama sebesar 300 juta US dollar atau setara dengan 4,44 triliun. Kemudian per 31 Maret juga ICBP masih memiliki kas setara 8,9 triliun dan kas neto dari aktivitas operasi senilai 1,52 triliun di kuartal 1 tahun 2020. Selanjutnya penjualan mie instan Indofood topang peningkatan kinerja. Di kuartal 1 terjadi pendapatan kenaikan sebesar 7% menjadi 12 triliun, di mana ekspornya sebesar 1,18 triliun dan yang menghasilkan penjualan terbanyak berada di Arab Saudi. Nah, apakah dengan membeli saham Pine Hill ini mampu mendongkrak ekspor dari ICBP ke Arab Saudi atau mampu mempertahankan pangsa pasar dan memperbesar pangsa pasar di luar Indonesia? Apakah ini yang menjadi strategi dari Indofood atau ada agenda lain?
Dan karena berita tersebut, hari ini saham Indofood auto reject bawah karena akuisisinya pakai utang menurut Kontan. Menurut analis Trimega bahwa dia akan memperkirakan laba ICBP turun 4% dari estimasi tahun 2020. Hal ini diakibatkan adanya konsolidasi laporan keuangan Pine Hill dan ICBP sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah benar dengan adanya penggabungan ini mampu menekan keuntungan dari ICBP? Padahal kita tahu sendiri bahwa tujuannya mungkin untuk memperbesar pangsa pasar di luar negeri. Selanjutnya di sini, Pine Hill Company juga memiliki penyertaan saham di beberapa perusahaan yang memiliki 12 pabrik dengan total kapasitas produksi 10 miliar bungkus. Pine Hill memiliki 8 negara sebagai pasar utama, diantaranya Arab Saudi, Nigeria, Turki, Serbia, Ghana, Maroko, dan Kenya. Setelah kita membaca news, coba kita lihat chart. Ternyata jam 9 pagi saat market dibuka, saham ICBP langsung ARB di 6,77%. Namun yang menarik adalah foreign buy 16,3 M, foreign sell 1,2 M, masih ada net buy 15,1 M. Tetapi saham ICBP langsung ARB. Pertanyaannya, siapakah yang panik akibat isu akuisisi Pine Hill menggunakan utang? Selanjutnya kita menggunakan technical time, menggunakan the golden cross chart system. Bagaimana pergerakan ICBP besok? Kita coba mulai dari daily. Kita lihat pergerakan ICBP secara daily. ICBP setelah turun minus 6,7%, di mana dia telah menembus PBL dan harapan terakhir dia sekarang berada di SL3, yaitu di 8.783. Kalau jebol, maka ICBP akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Teman-teman yang punya barang boleh cut loss terlebih dahulu, tapi kalau yang mau invest silahkan tunggu di area yang paling aman. Sekarang coba kita lihat secara weekly bagaimana pergerakan ICBP. Dan secara weekly ada PBH di 8.125. Teman-teman kalau mau menunggu bisa menunggu di area 8125 untuk melakukan pembelian. Tapi di harga sekarang masih sangat berisiko tinggi karena akan terjadi penurunan yang lebih dalam lagi. Sekian ulasan bongkar saham part 3 hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa komen, subscribe, dan share. Terima kasih.